Halo semuanya, selamat wayahkil ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa para alter egoku adalah makhluk absolut. Kita masuk di part 21. Di awal video ini, kita mundur ke beberapa saat sebelumnya, pada saat keributan tengah melanda kuil suci Agung Roselia, di mana para ksatria di sana sibuk menghentikan para undead yang menyerang kuilnya. Heinlein malah nampak begitu santai memperhatikan mereka semua, karena baginya ia hanyalah ditugaskan untuk menjaga sang saintes dan berniat menyusup masuk ke dalam ruang bawah tanah tanpa mereka sadari. Namun di saat Heinlein begitu percaya diri dengan perencanaannya, tiba-tiba saja ia melihat ada banyak ksatria dari yang ia bayangkan, dan ada juga ksatria yang bahkan belum pernah ia lihat sebelumnya. Terlebih, meskipun Heinlein mencoba untuk tidak mengkhawatirkannya, karena mereka masih tak tahu Hans sudah sampai ke dalam, dan merasa jika mereka akan teralihkan oleh para undead yang ada di luar dan di dalam kastil. Tiba-tiba saja dikejutkan oleh kemunculan seorang penyelidik aliran sesat yang beritahu mereka semua jika para undead yang ada di luar kastil itu hanyalah tipuan, dan penerus sang Immortal King sudah sampai ke dalam. Oleh karena itu, mereka semua pun harus pergi ke ruangan penguncian. Seketika itu juga, Heinlein yang tak menduga bagaimana bisa mereka mengetahuinya secepat itu pun mengubah rencananya, di mana ia harus turun tangan sebelum semuanya menjadi berantakan. Beberapa saat kemudian, beberapa paladin elit nampaknya tengah mengawal saintes bersama pendeta agung untuk masuk ke ruang penguncian bawah tanah. Di jalannya, yang sembari mengecek keadaan sekitar, seorang paladin yang tak bisa menahan rasa penasarannya pun menggerutu. Bagaimana bisa penyusup sampai ke ruang penguncian tanpa ada siapapun yang sadar? Terlebih, kelihatannya tak ada jejak penerobosan eksternal. Saintes Riester yang mendengar gerutuannya pun bertanya padanya, apakah itu berarti penyusupnya itu berteleportasi langsung ke dalam? Akan tetapi, karena saat ini mereka masih belum mengetahui kepastiannya, paladin tersebut pun tak bisa menjawabnya, yang tentu membuat Saintes Riester mulai merasa cemas, karena sang Immortal King ada sedekat ini, tapi mereka tak mengejarnya sedikit pun. Lebih buruknya lagi, Saintes Riester merasa jika ini semua terjadi karena ia tak cukup baik, dan kalau sang Immortal King benar-benar hidup kembali, ia tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Lalu, di saat kecemasannya semakin meningkat, Heinlein muncul di belakangnya dengan meminta maaf karena datang terlambat. Dan mulai sekarang, ialah yang akan memimpin jalannya. Seketika itu juga, Saintes Riester yang menaruh kepercayaan besar pada Heinlein pun tersenyum senang, karena kehadirannya di sana bisa sedikit menenangkan perasaan cemasnya. Sementara itu, di dalam ruang penguncian fragmen sang Immortal King, Hans yang telah bertarung dengan beberapa penyelidik aliran sesat pun sungguh tak menduga jika mereka bisa menghabisi pasukan undead miliknya sebanyak ini, yang berarti mereka lebih kuat dari yang ia bayangkan. Terlebih, mereka bisa mengalahkan Malcolm yang bukan lawan yang mudah, karena Malcolm juga bisa dibilang sebagai bos elit. Lalu, setelah mengistirahatkan Malcolm yang sudah bekerja keras bersamanya, Hans yang merasa waktu yang terbuang lumayan banyak pun kini bisa fokus pada fragmen sang Immortal King di sana dengan langsung menyerapnya. Akan tetapi, meskipun Hans telah menarik masuk fragmennya ke dalam subruang di tubuhnya, ia dibuat kebingungan dengan sensasi tak lengkap yang dirasakannya. Dan karena ia tak merasa kuat sedikit pun, Hans mulai bertanya-tanya, apakah perlu waktu untuk fragmennya benar-benar menyatu dengan fragmen lain dalam tubuhnya. Namun, di saat Hans memikirkan hal itu, tiba-tiba saja dikejutkan ketika merasakan kehadiran beberapa orang di belakangnya. Terlebih, di saat Hans berbalik, ia melihat ada dua paladin yang menerjang ke arahnya, yang membuat Hans segera menggunakan dark magicnya untuk mengempaskan mereka. Tentu saja, seorang pendeta agung yang datang bersama mereka tak hanya tinggal diam melihatnya, di mana pendeta agung tersebut langsung menyembuhkan mereka dan menghilangkan dark magic yang masih menempel di tubuhnya. Namun, berusaha saja Heinlein akan menurun tangan untuk menjalankan rencananya yang berpura-pura bertarung dengan Hans untuk mengulur waktu. Saintes Riester tiba-tiba saja menahannya, di mana ia memberitahu Heinlein jika mereka harus menganalisis kekuatan sang Immortal yang terlebih dahulu. Dan untuk itu,
Heinrich harus menahan posisinya sebentar lagi. Tak diragukan lagi, tindakan saintis Riester yang menahannya pun langsung mengacaukan rencananya. Akan tetapi, karena Heinrich tetap harus mempertahankan wibawanya, Hans pun terpaksa mengambil alih situasinya dengan memprovokasi kedua paladin di sana untuk menyerah karena fragmennya telah jadi miliknya. Sayangnya, provokasinya itu tak berhasil memancing kedua paladin tersebut yang saling mengingatkan satu sama lain untuk terus waspada sembari menyerangnya. Hingga Hans yang memutar keras otaknya pun sempat terpikirkan, haruskah ia ledakan saja mereka dengan kekuatan penuhnya? Akan tetapi, Hans segera membuang pikiran itu karena ia tak bisa menghabisi orang yang tak bersalah. Namun, baru saja Hans membuang pikiran kejamnya itu, tiba-tiba saja ia diserang oleh inkantansinya Saint Riester yang terasa cepat dan kuat. Sehingga, kalau Hans tak langsung menggunakan regenerasinya, ia benar-benar akan dalam bahaya. Dan kalau ia mau menghindari banyaknya adanya korban jiwa, ia tak bisa memperpanjang pertarungan ini. Oleh karena itu, Hans pun harus mengalahkan puncak kombonya dahulu, yang mana adalah Saint Riester sendiri. Sayangnya, meskipun serangan dadakan Dark Magic-nya berhasil mengelabui dua paladin di depannya, serangan tersebut langsung disadari oleh Pendeta Agung yang langsung menahannya dengan perisai suci. Bahkan, Pendeta Agung itu bukan hanya langsung menahan serangannya, tapi juga langsung membalasnya tanpa ragu. Yang berarti, mereka bergerak dengan kepercayaan diri yang absolut bahwa Hans tak akan menyerang mereka. Tentu saja, hal itu pun membuat Hans kebingungan. Apa seorang di antara mereka membaca strateginya dan beritahukannya pada mereka, yang buat Hans merasa harus mengintip isi pikiran mereka untuk mencari jawabannya. Akan tetapi, belum sempat Hans bisa melakukannya, ia dikejutkan oleh Pendeta Agung yang memblokir kekuatan psikisnya. Terlebih, Saint Riester yang menyadari jika Hans belum menyerap fragmennya secara keseluruhan pun segera memimpin mereka semua untuk meningkatkan intensitas serangan mereka pada Hans. Seketika itu juga, Hans pun menyadari jika mereka berusaha melemahkannya dengan inkantasi dan serangan pedang di saat yang sama agar ia tak bisa bergenerasi. Oleh karena itu, Hans pun segera mengaktifkan perisai dan magic miliknya untuk menahan serangan satu paladin sekaligus menghempaskannya. Bahkan, meski satu paladin lainnya menerjangnya dari belakang, Hans langsung merangkapnya dengan Dark Magic pengikat yang tuh membuat paladin tersebut tak habis pikir. Bagaimana bisa Hans membaca semua pergerakannya yang seharusnya bisa memblokir setiap gangguan psikis? Tentu saja, semua itu merupakan perbuatan Heinrich yang mendengar rencana mereka dan langsung membagikannya pada Hans. Hingga Hans yang tahu perencana mereka pun bisa langsung mengantisipasinya. Lalu, saat mereka semua terkejut dan berniat untuk mengganti strateginya, Hans semakin mengejutkan mereka dengan mengatakan jika apapun yang akan mereka lakukan sudah terlambat, karena fragmen sang Immortal King di dalam tubuhnya akhirnya telah bergabung menjadi satu. Seketika itu juga, bersamaan dengan tawon yang menggema di ruangan tersebut, gelombang besar dark energi pun membanjiri ruangannya. Bahkan Saint Riester yang begitu familiar dengan energinya pun terbengong diam di tempatnya, karena kekhawatirannya selama ini kini benar-benar terjadi tepat di depan matanya. Lalu, sesaat setelah gelombang besar dahsyat dark energi tersebut, Hans yang telah bertransformasi ke wujud barunya pun muncul meningkatkan ketegangan di sana. Videonya pun diakhiri dengan dimana karena Hans telah mengalami kematian, melewatinya dan menaklukkannya, sekarang telah melampaui batasan dan membuka sebuah pencapaian, yaitu bencana Demensia Ulterica, sang Immortal King.